Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, manajemen LSP Trainer Kompeten Indonesia, sudah hadir Bapak Direktur LSP Trainer Kompeten Indonesia, kemudian manajer sertifikasi Pak Cahyo Budi Santoso, manajer pemasaran ada Kak Fusna Marzukoh, kemudian manajer keuangan ada Mbak Dewi Lestari, manajer IT ada Pak Untung Subagio, kemudian manajer mutu Pak Adi Suprapto, dan juga para asesor LSP Trainer Kompeten Indonesia. Berbahagia sekali malam hari ini kita dapat dihadiri juga oleh Master Asesor Pak Sujianto, ya, bahwa insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan menyelenggarakan sosialisasi sertifikasi jarak jauh Nirkertas LSP Trainer Kompeten Indonesia. Mari kita awali kegiatan kita ini dengan bersama berdoa. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Bapak Ibu yang kami hormati, telah kita susun acara demi acara pada kesempatan malam hari ini. Tadi kita awali dengan pembukaan, dan insya Allah setelah ini akan ada sambutan arahan dari Direktur LSP Trainer Kompeten Indonesia. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sosialisasi sertifikasi jarak jauh Nirkertas LSP Trainer Kompeten Indonesia. Dan ada sesi tindak lanjut sebelum ditutup. Insya Allah kita akan foto bersama dengan semua yang hadir pada malam hari ini. Hari ini hari Senin 16 September 2024. Insya Allah acara ini akan kita lanjutkan dengan bersama mencermati apa yang akan disampaikan oleh Direktur LSP Trainer Kompeten Indonesia, sambutan dan arahan. Kepada Bapak Dr. Muhammad Aminuddin Hadi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu, Alhamdulillah ya, saya memberikan sambutan sekaligus share screen. Jadi insya Allah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran malam hari ini, bahwa malam hari ini acaranya adalah sosialisasi uji nirkertas dan asesmen jarak jauh LSP Trainer Kompeten Indonesia. Bapak dan Ibu, perjalanan yang cukup panjang ya. Jadi kalau boleh kita lihat tahapan-tahapan ikhtiar dari kita, diawali dengan kesepakatan Direktur LSP dengan pihak LSP pada awal tahun 2024. Nah, ketika itu kita mendiskusikan beberapa hal, dan kemudian tim manajemen dan asesor sejak awal tahun juga sudah menyiapkan MOOC 2023. Jadi kita sudah mencoba untuk menyesuaikan diri. Selanjutnya, kita menyelenggarakan upgrading asesor pada 27 dan 28 Juli, dibimbing oleh Master Asesor waktu itu Pak Dinar Wulan Sutoto di Jakarta. Dan bersempena dengan acara itu, kita juga langsung melakukan sosialisasi ELSP pada 28 Juli 2024 di Jakarta. Bapak Ibu, setelah serangkaian persiapan yang sangat matang, maka kita mengajukan permohonan untuk uji nirkertas dan asesmen jarak jauh ke BNSP, dan alhamdulillah mendapatkan visitasi berupa witnessing dengan biaya mandiri pada 12 September 2024 atau 4 hari yang lalu. Bapak Ibu, kemudian kita berusaha, karena temuannya itu sifatnya hanya minor dan observasi, maka closing temuan witnessing itu kita ikhtiarkan dalam 5 hari dari tanggal 13 sampai dengan besok 17 September 2024 kita akan melakukan closing atas temuan itu. Dan tentu harapannya adalah sudah mendapatkan lisensi untuk uji nirkertas dan asesmen jarak jauh pada akhir September
atau awal Oktober 2024. Dan tentu ini nanti memerlukan training ELSP bagi asesor. Nah, agar layak menjadi asesor untuk bisa melakukan uji nirkertas dan asesmen jarak jauh. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, insya Allah penerapan akan dilakukan per Oktober 2024 atau bahkan lebih cepat tergantung dari hasil kerja tim manajemen, tim komite teknis, dan seluruh asesor yang terlibat. Bapak dan Ibu, adapun kemudian ya, ini adalah catatan witnessing 12 September 2024, ya, 4 hari yang lalu. Alhamdulillah ya, berperan sebagai asesor Pak Cahyo, kemudian sebagai asesi Pak Agustiawan, kemudian ada support dari validator ya Pak Dr. Adi, dan kemudian admin dan IT Pak Badar dan Pak Budi dari ELSP, dan ini Bapak Samuel dan tim melakukan witnessing secara langsung maupun secara online, dan seluruh tim terlibat diantaranya adalah tim manajemen dan juga tim komite teknis. Bapak dan Ibu, dari sini kemudian muncul sebuah peluang sekaligus tantangan bagi para asesor maupun calon asesor, yaitu pertama tentu para asesor diharapkan sudah upgrading ke MOOC 2023. Dan kemudian juga pelatihan ILSP. Jadi para asesor juga nanti akan mengikuti pelatihan ILSP dan peluang assessment lebih luas bagi existing asesor. Tentu saja bagi peluang calon asesor ya, ini pertama bisa mengikuti pra-askom pada Oktober 2024, kemudian mengikuti BIMTEK Askom dan ACA 11 sampai 15 November, dan selanjutnya bisa mengikuti training ILSP. Bahkan kemudian bisa menjadi TUK. Bapak Ibu, inilah peluang-peluang ya yang bisa didapatkan dengan kita memiliki ELSP. Sehingga nanti trainingnya pun bisa online menjangkau seluruh wilayah Indonesia atau bahkan luar negeri. Kemudian ujinya pun menggunakan TUK dimanapun, yang penting sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Bapak Ibu, inilah sambutan singkat saya, dan selanjutnya saya serahkan kepada admin untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. baik. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Aminuddin Hadi yang sudah memberikan sambutan arahan kepada kita semuanya, Bapak Ibu, bahwa LSP Trainer Kompeten Indonesia insya Allah akan menerapkan sertifikasi jarak jauh. Yang ini sebetulnya sudah diatur oleh BNSP dengan surat edaran yang sudah terbit setahun yang lalu ya, bulan 5 tahun 2023. Dan kita dalam waktu yang lama ini sudah mempersiapkan, kita akan menerapkan sertifikasi jarak jauh ini di lingkungan LSP Trainer Kompeten Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa kita kemudian mengajukan permohonan persetujuan untuk asesmen jarak jauh? Karena kita ingin menjangkau di pulau-pulau di seluruh Indonesia, dan bahkan hari ini masih menunggu asesi-asesi kita yang berasal dari tempat-tempat yang jauh yang tidak terjangkau oleh para asesor yang berada di wilayah kita. Nah, kemudian proses ini diawali dengan kita menyiapkan 4 SOP, yaitu SOP melayani sertifikasi jarak jauh, kemudian SOP melaksanakan asesmen jarak jauh, kemudian SOP persyaratan tempat uji kompetensi jarak jauh, dan yang terakhir adalah SOP banding jarak jauh. Nah, sejauh ini Bapak Ibu, SOP-SOP itu sudah kita buat sejak setahun yang lalu,
dan baru kita ajukan di tahun ini dengan kelengkapan penggunaan aplikasi yang mendukung, yaitu kita menggunakan ELSP. Bapak Ibu, tahapan demi tahapan sudah kita lalui, seperti disampaikan oleh Direktur tadi, bahwa kita sudah sampai pada tahap perbaikan dokumen dan perbaikan di sistem, dan itu sifatnya minor. Nah, Bapak Ibu, bagi asesor tentunya harus memiliki keterampilan dalam menggunakan platform atau aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan asesmen atau sertifikasi jarak jauh. Jadi, kepada Bapak Ibu, nantinya sebelum ditugaskan dengan menguji jarak jauh ini, maka Bapak Ibu itu harus terampil dulu menggunakan aplikasi ELSP. Karena ketika kita mengadakan uji coba, yang 5 hari itu baru menyebut dirinya, oh saya sudah bisa. Maka kepada Bapak Ibu nanti akan diberikan pelatihan, bahkan magang menggunakan aplikasi ELSP ini bersama asesor yang sudah diberikan surat izin menggunakan aplikasi. Jadi kita akan terbitkan nanti SIM kepada Bapak Ibu untuk asesor yang bisa bertugas jarak jauh. Oleh karenanya berbeda nanti asesor yang memang bertugasnya itu tatap muka secara langsung, dan pelan-pelan insya Allah kita nanti semuanya di antara kita sebagai asesor LSP Trainer Kompeten Indonesia bisa semuanya menggunakan. Baik Bapak Ibu, kiranya itu Bapak Ibu bahwa sosialisasi ini memang bertujuan untuk memberitahu kepada seluruh stakeholder yang ada di LSP Trainer Kompeten Indonesia, baik manajemen, kemudian para asesor kompetensi, kemudian para ketua-ketua TUK di seluruh Indonesia, dan bahkan bersama kita ada Bapak Master Asesor yang selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan LSP Trainer Kompeten Indonesia. Baik, Bapak Ibu, ini merupakan sosialisasi yang insya Allah untuk kita ketahui bersama bahwa LSP Trainer Kompeten Indonesia mulai tahun ini, insya Allah ketika mendapatkan persetujuan, maka akan menerapkan sertifikasi jarak jauh dan tidak menggunakan kertas, yaitu nirkertas. Demikian barangkali Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada sosialisasi kali ini, dan selanjutnya kita akan berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk tanya jawab. Ya, oleh karenanya kami berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk bertanya, dan nanti insya Allah akan kami atau direktur akan menjawabnya. Monggo kami persilahkan Bapak Ibu, sesi tanya jawab ini dimanfaatkan, silakan. Baik, Pak Badar, mohon izin Ya, bertanya. baik. Eh, jadi ini kan nanti akan dilaksanakan asesmen jarak jauh ya. Ya, Secara teknis nanti asesor insya Allah kan akan diajari bagaimana ya, eh, melakukan sertifikasi itu ya. ya, Nah, yang saya tanyakan ini kebetulan ada teman saya yang sekarang ini sedang S3 di Thailand dan dia itu sudah sangat merindukan untuk bisa mengikuti sertifikasi. ya, Apakah bisa segera diproses itu? baik. Tentu saya langsung menjawab ya Bapak Ibu, tentu bisa melalui tahapan. Jadi persyaratan dasar untuk mengikuti uji kompetensi di LSP Trainer Kompeten Indonesia di 5 skema itu salah satunya adalah memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan skema yang akan diujikan. Misal yang ada di belahan dunia lain tadi itu mengambil skema 3 misalnya instruktur junior level 3. Maka kepada beliau bisa dimulai dengan mengikuti jadwal yang ada,
yaitu jadwal pelatihan online yang selama ini kita lakukan. Kemudian nanti pada saat uji kompetensi, mudah-mudahan persetujuan BNSP sudah terbit dan kita bisa melakukannya dengan uji jarak jauh, Kak Fusna. Terima kasih. Baik, Ya, Bu. baik. Segera kami informasikan karena dia sudah mengikuti pelatihan untuk menjadi trainer Baik, internal di bidang kesehatan. Karena baik. beliau itu dosen kesehatan di Jambi dan Mhm. kebetulan S3 ngambil kedokteran keluarga di Thailand. Baik, insya Allah. Nah, sudah merindukan untuk bisa menjadi seorang trainer yang certified BNSP gitu. Baik. Nanti bisa Baik, dihubungkan dengan kami admin, Bu, supaya nanti kita bisa tindak lanjuti. siap. Terima kasih Pak Baik, Badar. terima kasih. Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, silakan. Sertifikat semua jenjang atau hanya level 3 saja? Baik, Pak Susianto, terima kasih atas pertanyaannya dan matur nuwun atas kehadirannya malam hari ini. Kita untuk SJJ kali ini kita mengajukan 5 skema yang kita miliki, Pak. Skema pertama itu penyelenggara pelatihan, itu KKNI level 3. Kemudian skema pelatih di tempat kerja itu KKNI level 3. Kemudian instruktur junior KKNI level 3. Kemudian instruktur KKNI level 4 dan instruktur master. Insya Allah kelima-limanya ini kita bisa sertifikasi jarak jauh, Pak Suci. Demikian, Pak Suci. Bisa semuanya berjalan lancar dan bisa ada pesertanya yang penting itu. Baik, matur nuwun Pak Suci atas doanya. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, silakan. Ya, di malam hari ini kita juga mengundang peserta yang akan ikut dalam pelatihan asesor kompetensi ya. Sudah hadir di sini nanti Pak Bayu Kurniawan ya, kemudian Pak Eko, kemudian Bapak Ibu yang lainnya, insya Allah nanti pada bulan November akan mengikuti pelatihan ASKOM, maka sangat memungkinkan nanti akan juga menguji dengan jarak jauh. Pak Suyatno di Kalimantan ya. Masya Allah. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan bertanya, mumpung masih ada kesempatan. Pak Badar izin bertanya. Silahkan. Eh, Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk training ELSP yang tadi sudah disampaikan pada slide sebelumnya itu Ya, dilakukan pada saat sebelum ASKOM atau pada saat ASKOM atau setelahnya Pak. ya. Baik, terima kasih. Barangkali kami berikan eh, kesempatan kepada Pak Amin untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Pak Eko ya. Karena tadi teman-teman ternyata juga baru bergabung setelah saya selesai memberikan arahan, maka saya sedikit mengulang dan sekaligus menjawab pertanyaan Pak Eko bahwa tahapan ini sebenarnya sudah diawali sejak lama, ya sejak tahun lalu dan kemudian tim manajemen sejak awal tahun pun menyiapkan MOOC 2023, bahkan kita mengadakan upgrading asesor sekaligus sosialisasi ELSP dan kita juga sudah mengajukan permohonan untuk apa bisa uji nirkertas dan AJJ ke PNSP dan alhamdulillah witnessingnya dilakukan 4 hari yang lalu. Karena temuannya bersifat minor dan observasi dan tidak banyak, maka optimis kita dalam 5 hari ini insya Allah tuntas. Kemudian diharapkan mudah-mudahan lisensi sudah bisa kita dapatkan pada akhir September atau awal Oktober, dan kemudian training ELSP sudah bisa dilakukan sesegera mungkin ya. Selanjutnya juga penerapannya diharapkan per Oktober. Sekaligus menjawab pertanyaan Bu Husna, sangat mungkin per Oktober
peserta sudah bisa mengikuti uji nirkertas sekaligus asesmen jarak jauh. Nah, ini adalah situasi ya gambaran pada saat pelaksanaan di witnessing kemarin dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan sangat lancar Bapak Ibu. Artinya keandalan ELSP sudah betul-betul teruji. Selanjutnya Bapak Ibu menjawab pertanyaan Pak Eko, saya menggunakan slide ini bahwa dengan kita nantinya mendapatkan lisensi ini tentu ada tantangan existing asesor yang belum upgrade agar segera upgrade ya. Kemudian mereka mengikuti pelatihan ELSP supaya terampil melakukan asesmen nir kertas. Kemudian peluang asesmen jadi lebih luas ya Bapak Ibu bagi asesor yang ada. Nah, bagi Pak Eko, Pak Bayu, Pak Suyatno, dan teman-teman calon asesor, maka peluangnya adalah Bapak Ibu kan sudah terdaftar. Maka insya Allah kita selenggarakan pra-askom pada Oktober 2024 secara online agar pada saat Askom Bapak Ibu sudah punya bekal dasar ya. Dan pada saat Askom nanti kita juga sediakan asistensi untuk Bapak Ibu menggunakan Microsoft Word terutama untuk copy paste dan setting agar settingannya tidak lari-lari kan begitu. Nah, kemudian pada saat Bapak Ibu mengikuti Askom dan ACA, diharapkan Bapak Ibu sudah bisa direkomendasikan kompeten sebagai asesor kompetensi, maka nanti kita lengkapi Bapak Ibu. Setelah itu dilengkapi dengan Bapak Ibu mengikuti training ELSP. Jadi ini sebuah training yang terpisah. Bapak Ibu memiliki kualifikasi sebagai asesor dan kemudian Bapak Ibu bisa juga menjadi asesor dengan menggunakan digital atau e-learning atau e-assessment sehingga nanti Bapak Ibu perlu training ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita dorong ya untuk menjadi TUK. Misalnya Pak Suyatno TUK di Kalimantan ya. Nanti Pak Bayu ataupun Pak Eko silahkan mungkin di TUK di instansi masing-masing. Demikian jawaban saya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima Terima kasih kasih, Pak. Pak Amin. Barangkali Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, monggo. Ada, silakan kesempatan untuk bertanya, untuk memperjelas informasi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Triyono Suryoning Putro, silakan. Yang ingin saya tanyakan, persyaratan-persyaratan itu kapan diinformasikan? Persyaratan TUK. Terus yang kedua, eh, peralatan-peralatan yang harus dipunyai masing asesor itu, aplikasinya dan lainnya, mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, baik. Nanti jawaban saya akan dilengkapi oleh Pak Amin. Untuk TUK, maka sudah kita daftarkan TUK yang ada saat ini, Pak Triyono. Jadi, TUK yang sudah terdaftar saat ini itu kita sudah daftarkan sebagai TUK tempat uji kompetensi jarak jauh. Sehingga nanti ada beberapa komponen yang harus dimiliki oleh TUK. Kalau uji kompetensi tatap muka, maka hanya memerlukan meja, kursi, ruangan, dan seterusnya. Maka ketika asesmen jarak jauh, harus ada koneksi internet. Itu yang paling utama. Kemudian ada laptop dengan kamera yang berfungsi untuk Zoom meeting. Kemudian laptop yang mendukung untuk ELSP, jadi aplikasi ELSP-nya. Demikian Pak Tri, ada beberapa persyaratan teknis yang ini sebetulnya sudah dimiliki oleh para TUK, ya terutama adalah pada sambungan internet. Demikian Pak Tri. Yang apakah itu bisa berbentuk desktop? Yang tadi kan ada dua, satu laptop, Ya, satunya berbentuk desktop. bisa gitu. Pak Tri, bisa. Bisa ya. Ya. Terus katanya ada cermin itu, gimana itu? Tidak ada Pak Tri. Jadi persyaratan teknis itu nanti cermin sudah kita hilangkan, kita ganti dengan kamera di belakang ACC dengan bisa menggunakan laptop 2 atau menggunakan
HP yang dimiliki yang juga terkoneksi dengan Zoom Meeting yang menampakkan belakangnya bagian ASESI. Demikian Pak Oke. Tri, mudah-mudahan Oh bisa iya. dipahami. Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, monggo kami persilakan. Bu Tin, bertanya? Oh tidak ya. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, maka kita sampai pada rencana tindak lanjut Bapak Ibu, bahwa insya Allah setelah kita diberikan waktu untuk perbaikan, yaitu sampai dengan tanggal 3 Oktober, maka kita manfaatkan di pekan pertama, insya Allah sampai di pekan ini ya Bapak Ibu, kita selesaikan keseluruhannya, dan pada banding insya Allah besok kita akan melaksanakan simulasi. Mudah-mudahan keseluruhan dari proses witnessing ini kita sudah selesaikan, termasuk perbaikan-perbaikannya. Barangkali itu Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, maka sesi yang berikutnya adalah foto bersama. Oleh karenanya kami mohon Bapak Ibu yang memungkinkan untuk membuka kamera, kami silahkan untuk membuka kamera, kemudian kita akan foto bersama. Petugas foto Bu Leli. Ya, silahkan Bu Leli. Masih mute Bu? Ya, Pak. Ya. Siap, Pak. Baik, Pak. Wajahnya udah buka semua. Oh, Kak Iya. Nana sudah, Pak Oke, Adi Masya sudah. Allah Pak Ya, Adi. Lagi di rumah sakit ya? Alhamdulillah. Pak Adi. Ya. Ya, 1, 2, 3. Kayaknya diulang deh. Pak Ronald naik dikit dong. Pak Ronald naik dikit ya. Pak Bayu bisa nggak? Pak Bayu barangkali untuk dokumen. Ya. Iya, sebentar. Sudah, Pak Ronald. Baik, satu kali lagi. Kompeten Bu, semua tangannya kompeten Bu. Oh, kompeten. Ya. Oke. Wah, ini. Desktop ya, nggak bisa Pak pakai Bayu. apa. Nah, Memakai desktop. Baik, Pak Bayu. nah. Yang penting ada namanya ya. Iya. Ya. Tangan kanan. 1, 2. Wih. Ya, sudah. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Leli sudah mendokumentasikan kegiatan kita. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Pak Sujianto, kemudian Pak Amin, Pak Eko, Pak Suyatno, Bu Marte, Bu Berlian, Pak Makrub, Pak Satria Yuda Wibowo, Pak Ronald, Kak Fusna, Bu Tin, Bu Sapta, Bu Leli, Pak Triyono, Pak Adi, kemudian Pak Bayu Kurniawan. Baik, mudah-mudahan kebersamaan kita ini kebersamaan yang bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.